Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teknik digital dengan materi baru, yaitu penyederhanaan rangkaian logika. Oke, ini untuk bagian 1 ya. Berarti kalau ada bagian 1 nanti akan ada bagian 2, 3 dan seterusnya. Nanti yang kita pelajari tentang penyederhanaan rangkaian logika adalah bentuk persamaan logika, penyederhanaan secara aljabar, metode Peta-Karnaugh, dan bentuk NaN rangkaian logika, bentuk NaN rangkaian logika. Oke, yang pertama kita pelajari adalah bentuk persamaan logika. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada bentuk sum of product atau disingkat SOP, SOP. Jadi SOP merupakan persamaan logika berbentuk jumlah dari perkalian. Ingat ini ya, yang garis bawah ini, jumlah dari perkalian. Jadi yang dikali-kali itu dijumlahkan, jumlah dari perkalian. Dalam aljabar Bernoulli, SOP merupakan operasi OR dari produk atau hasil operasi N. Jadi OR itu kan ini sama saja plus kan, N itu kan kali. Nah, jadi merupakan hasil sama ini, jumlah dari perkalian ini sama. Jadi hasil penjumlahan, hasil OR dari N atau perkalian. Contohnya seperti ini. Ini ada SOP standar namanya. Standar itu berarti di sini ABC ini kan perkalian, A kali sama saja A kali B kali C ditambah A kali B kali C. Ini ada notnya ya. Jadi hasil kali-kalinya ditambah masing-masing. Jadi ada dibagi jadi 3 tempat seperti ini. ABC, 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 ABC dijumlahkan. Contoh lain ini A dan B. Jadi A kali B, A kali not B ditambah not A kali B. Nah, ada juga bentuk SOP tak standar. Kenapa tak standar? Karena di sini dia pakai A, B, C, sedangkan di sini cuma ada AB, di sini malah BC, di sini cuma ada A. Berarti dia tidak standar. Terus yang bawah ini contohnya. Dia A, B, di sini malah BC, di sini malah AC. Jadi di standar itu SOP standar adalah persamaan logika SOP yang setiap sukunya mengandung semua variabel input yang ada, alias kalau ABC semua harus ada ABC-nya di sini kan, yang di sini yang contoh atas kan semua ada ABC-nya. Di bawah juga semua ada AB-nya. Sedangkan di sini kan yang depan ada ABC-nya, tapi yang belakang cuma AB, yang tengah cuma BC. Lain malah cuma A, berarti ini tidak standar. Jadi yang tidak standar itu merupakan persamaan logika SOP yang tidak setiap sukunya mengandung semua variabel input. Jadi tidak standar. Sekarang kita coba pakai penyederhanaan. Jadi pada contoh di atas, fungsi X dan Y adalah bentuk SOP standar. Kita pakai SOP yang ini ya, yang standar. Pada bentuk SOP standar, setiap sukunya dinamakan min-term. Min-term. Di sini ada kata min-term, dari kata min disingkat. Jadi sebenarnya ada min dan term. Min-term disingkat dengan huruf M kecil. Nah, di sini bisa kita lihat kan tadi dari X ada, kita bagi-bagi menjadi 4 kali kan, yang namanya sama. Pembatasnya itu plusnya ini pembatasnya. Jadi ada 4. Jadi ada kita punya 1 data, 2 data, 3 data, 4 data. Nah, semua ini kita jadikan min-term namanya. Dan perlu diingat di sini adalah min-term itu bernilai 1. Jadi alias nanti nilai
nilainya ini kita isi satu-satu semua. Jadi misal di sini yang pertama, kita ambil yang pertama di sini. Ini jadi ini ya. Jadi not A kali not B kali C sama dengan 1. Karena ini perkalian kan berarti nilainya 1 kan dia harus bernilai 1 semua. Not A jadi 1, not B jadi 1, C-nya jadi 1. Sedangkan jika kita cari A-nya, jika not A sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 0. Jika not B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 0. Dan C masih tetap ya. Jadi kita cari A, B, C-nya tanpa ada not-notnya. Dan C-nya 1, jadi di sini tetap 1 karena tidak ada notnya. Jadi di sini 001. Jadi dibilang seperti ini. Nah, dari sini kita lihat 001 ini bentuk biner ya. Biner dari 001 kan kalau didesimalkan berarti dia bernilai 1. Jadi ABC itu 01, bernilai 1 sih. Jadi sama dengan A, not B, not C alias yang pertama ini. Yang pertama ini disebut M1. 1 ini bukan karena urutan 1 ya. Jadi 1 M1 ini karena angka ini. Bentuk desimal dari ini. Jadi ini bentuk desimalnya juga jadi M1. Ini bisa tahu setelah contoh kedua, ketiga. Nah, lanjut untuk suku kedua. Suku kedua ini A, not B, not C. Ini kan A, not B, not C. Sama dengan 1. Jadi ini 1 kali 1 kali 1. Dan kita cari ABC-nya jadi berapa? A-nya kan 1. Di sini A. A-nya 1 otomatis A-nya di sini masih 1. Kemudian not B 1, maka B-nya 0. Not C 1, maka C-nya 0. Jadi ABC sama dengan 100. 100 itu kalau kita jadikan desimal jadi angkanya 4. Kenapa 4? Kok bisa? Kan ini nilainya biner ya. Jadi bagian paling kiri ini berarti sama dengan 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 1. Yang di ini 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 kan berarti 4. 2 kali 2 kan. Jadi di sini sama kita bisa artikan kalau A not B not C ini sama itu sama dengan M4. Nah, di sini nggak urut kan, nggak urut M2 kan, tapi M4. 4 ini dari hasil desimalnya ini. Atau min term 4, M kecil ya, ingat ya. Kemudian suku ketiga sama rumusnya ABC 111 makanya 1. Karena yang di sini not cuma C, jadi C-nya yang pasti kalau C-nya not C1 maka C-nya 0. Maka nilai di sini 110. 110 di sini nilainya berarti 6. Kenapa 6? Kan tadi seperti tadi. Dia 2 pangkat 0 sama dengan 0 dikali 0. Kan pasti 0, enggak dihitung. Dan di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan sama dengan 2 dikali 1. Jadi 2 ditambah di sini 2 pangkat 2 kali 1 sama dengan 4. Jadi 2 tambah 4 6 kan. Nah, jadi di sini AB not C sama dengan karena kita dapat angka 6, jadi AB not C kita dapat min term 6 atau M6. Dan untuk suku terakhir dia sudah ABC 111 otomatis karena kita nyarinya ABC, jadi di sini tetap 111 ya. 111. Itu kan berarti di sini 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4. Jumlah 4 tambah 2 tambah 1 dari 7. Jadi yang terakhir ini M7. Dan kita urutkan tadi
Di sini si fungsi X dapat ditulis. Yang pertama M jadi M1, M4, M6, M7. Caranya seperti tadi. Kenapa dapat angka-angka 6, 4, 7 ini? Nah, jadi di sini bisa kita ringkas. Jadi X sama dengan M1 plus M4 plus M6 plus M7 udah. Jadi kita meringkasnya bisa seperti itu. Atau ini cara penulisan pertama ya, kita tuliskan langsung M1 plus M4 langsung gitu. Atau penulisan pertama, cara penulisan kedua, kita pakai kode ini, simbol SOP seperti ini, mirip sigma. Jadi X ABC sama dengan sigma M di sini kurung 1467. Jadi enggak langsung angka-angkanya ditulis M dalam kurung 1467 seperti itu. Itu cara penulisannya. Ini ada tugas. Sekarang kalian coba buat ini. Dicoba dihitung. Jadi yang atas buat ini dalam bentuk penulisan kedua seperti ini. Jadi kalian buat dalam bentuk seperti ini, sedangkan yang bawah dalam bentuk penulisan cara satu. Jadi ini balikan ya. Jadi ini diubah bentuk penulisan cara satu. Cara satu seperti ini. Seperti atas ini ding, cara satunya. Jadi ini diubah seperti yang atas, diubah jadi bentuk kayak bawah, sedangkan yang bawah ini diubah bentuk seperti yang bentuk atas. Silahkan dicoba, nanti dikumpulkan ke saya, ini termasuk nilai tugas ya. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu POS, Product of Sum. Tadi kan SOP, sekarang POS. POS adalah persamaan logika berbentuk perkalian dari penjumlahan. Jadi ini kebalikan ya, kan tadi dikali, nah ini kali-kali ditambah kali-kali tambah kali-kali. Nah ini kebalikannya. Jadi di sini perkalian dari penjumlahan. Jadi operasi N alias kali dari hasil operasi OR alias plus. Jadi di sini contohnya di sini. Dia A plus B plus C kan plus dulu kan, baru dikali A plus B plus C kali A plus B plus C, seperti itu. Ada dua contoh. Sama, di sini ada standar dan tidak standar. Ciri-cirinya sama. Yang tidak standar itu ya variabelnya tidak ada semua. Di sini ABC ada, BC ada, di sini malah cuman AC, B-nya nggak ada. Di sini AB, BC, AC beda semua malahan. Nah, POS standar itu ya tadi mirip. Jadi sukunya mengandung variabel yang sama. Kalau tidak sama berarti tidak standar. Kita lanjut, kalau tadi pakai min term, sekarang kalau kita pakai POS, kita pakai metode pakai ini, max term, disingkat M besar, sama ya singkatnya M, cuman yang satu tadi min term itu N kecil, min minus min minimal, saya bilang seperti itu, min minimal, M nya kecil, nah ini max maksimal, M nya besar. Contoh seperti ini, kita bagi juga, jadi penjumlahan dikumpulkan, jadi ada 4 ini, batasnya kali ya. Nah untuk max term, kalau min term tadi bernilai 1, kalau max term bernilai 0. Jadi di sini pasti 0. Jadi not A plus B plus C sama dengan 0. Jadi di sini kita buat saja 0, 0, 0. Kalau not A sama dengan 0 berarti A sama dengan 0. A sama dengan 1 maksudnya. Jika B sama dengan 0, otomatis B tetap 0. Not B sama dengan not C sama dengan 0, maka C 1. Di sini sama caranya.
Jadi ABC itu 101. Dan 01 berarti 1 tambah 2 pangkat 2, 4. Dari 5. Jadi di sini bisa dituliskan not A plus B plus not C sama dengan M5. Lanjut seterusnya seperti itu. Di sini dapat 011, 011 itu 3. Ini 3, jadi A plus not B plus not C sama dengan M3. Kita dapat M5, M3. Kemudian di sini yang not cuman B, berarti jika not B sama dengan 0 maka B-nya 1. Ini 101, 101 berarti 2 pangkat di yang tengah berarti 2 pangkat 1 kan, 2 pangkat 1 berarti 2. Jadi maka A plus not B plus not C sama dengan M2. Jadi nggak urut kan, dari tadi yang dari besar malah mengecilkan. Kemudian di sini A plus B plus C sama dengan 0. Nah, karena ini 0, 0, 0, berarti di sini juga 0, berarti di sini nilainya M0 karena dia 0 semua. Langsung ditunjukkan ya, A plus B plus C sama dengan 0 gitu ya. Jadi dengan demikian, nah bisa dituliskan cara pertama seperti ini. R, jadi not A plus B plus not C sama dengan itu M5. A plus not B plus not C sama dengan M3. A plus not B plus C sama dengan M2. A plus B plus C sama dengan M0. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi simbol pos itu kotak seperti ini ya, kayak huruf N tapi kotak persegi. Jadi langsung aja bikin kotak tapi nggak ada, bikin pintu lah, gampangnya seperti itu. Jadi sini R ABC karena variabelnya ABC kan yang di dalamnya sama dengan pos max term atau M besar dari 0, 2, 3, 5. Seperti itu. Ini cara penulisan kedua. Jadi yang perlu diingat tadi max term itu 0, kalau min term itu 1. Sekarang kita tugas lagi, silahkan dikerjakan. Nanti saya bagi PPT-nya, kalau tidak ya di pause saja untuk soal-soal ini. Jadi di sini sama prinsipnya. Jadi yang atas kita buat versi bawahnya, sedangkan yang bawah ini kita buat versi yang satunya, penulisan cara satunya. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama tadi yang SOP, kemudian sekarang POS. Kemudian kita lanjut sedikit, mengubah bentuk tak standar menjadi standar. Nah, di sini ada kan kalau tadi ada yang bentuknya tidak standar, kita ubah menjadi standar. Namun di sini cara ini tidak terlalu saya rekomendasikan karena bentuk tak standar ini sebenarnya sudah ringkas. Kan namanya juga penyederhanaan ya Mas Heri sekarang. Jadi di sini sudah sederhana tapi malah dipanjangkan, nah seperti itu. Contohnya seperti ini. A, B, C, kemudian plus BC saja. Nah, caranya biar kita jadikan min term, kita ubah BC-nya ini biar ada A-nya. Jadi A kali not B kali not C plus BC dikali A plus not A. A plus not A kan sama dengan 1 nilainya ini. Kalau kita ingat teorema yang kemarin. Jadi kita kalikan malahan. Jadi A plus B ini tetap. Nah, ini dikali BC dikali A. Jadi A, oh ini not ya, not B ya. A not B C. Kemudian not BC dikali not A. Kan not kali not. Jadi di sini not A dikali B kali C. Jadi di sini malah
kayak ditambah ya, nambah-nambah ya. Jadi sebenarnya sudah pendek seperti yang atas, tapi malah dibuat panjang supaya bisa dihitung seperti ininya, min termnya. Ini pun sama, ini malah lebih rumit ya. Sudah ringkas bentuknya AB plus C. AB plus C kan sudah pendek. C not. Malah kita pecah agar jadinya seperti bawah ini. Ini malah jadi panjang sekali kan. Nah, dan baru kita bisa dapat nilai ini. Dan kita lanjut dulu. Memperoleh persamaan standar pada tabel kebenaran dengan mengingat min term sama dengan 1, max term sama dengan 0. Perlu diingat ini. Dari suatu tabel kebenaran yang diketahui dapat diperoleh persamaan dalam bentuk standar. Contoh tulisan persamaan SOP standar dan post standar diperoleh tabel kebenaran berikut. Nah, di sini kan 0, 0. 0 kan berarti hasilnya M0. M0 berarti dia max term ya ini. Max term 0 A plus B. Ini bisa kita ketahui kalau A-nya 0, B-nya 0, pasti nilainya ini 0. Kemudian di sini ada 0, 1. Hasilnya 1, M1. Min term 1. Jadi dia karena min term kan nilainya 1. Dia di sini 0, jadi dia nulisnya not A, kan hasilnya biar 0 kali B, B-nya 1 kan. Yang atas tadi max term kan 0, dia langsung saja A plus B, jadi dia 0, 0. Kita lihat yang bawah dulu kalau gitu. Untuk yang bawah kan A plus B karena max term kan pasti 0. Karena dia di sini 1 nilainya, berarti not A di not B, karena harusnya ini 0, nilai A nya 0, karena ini 1 jadi dia not. Yang bawah min term 2 dibalik ya, kebalikannya yang atas tadi. Oke, ini bentuk persamaan logika yang diperoleh dari SOP standar seperti ini, dari tabel tadi ya. Maka bisa kita tulis min term 1, 2 rangkaian seperti ini. Jadi kita lihat dari sini aja, misal buat rangkaian biar mudah. Kemudian untuk post standarnya, di sini AB pakai OR kan plus dikali, di sini kalinya di sini N, di sini kan plusnya tengah, nanti tengah di sini plus dikali max term 03, gambarnya seperti ini. Jadi dibuat biar mudah sih, dibuat dulu model pertama seperti ini. Jadi AB kemudian dikali not A not B, nah kalinya di sini. Yang ini tugas ini tidak perlu, yang 2 tadi dulu saja dikerjakan. Kemudian, nah di sini ada pernyataan. Bentuk persamaan logika standar SOP maupun POS yang diperoleh tabel kebenaran jika diimplementasikan ternyata merupakan bentuk implementasi yang tidak efisien. Nah, kenapa tadi salah satunya bentuk implementasi yang tidak efisien juga terdapat pada rangkaian-rangkaian logika bentuk tak standar. Jadi karena dia tadi tak standar harus distandarkan kan malah jadi lebih panjang kan. Atas dasar pernyataan itu, setiap suatu persamaan logika yang akan diimplementasikan perlu dicermati dahulu. Nah, kita perlu mencermati dahulu apakah bentuk tersebut sudah minimum, jika belum
perlu dilakukan terlebih dahulu penyederhanaan. Nah, di sini kan karena kita materi penyederhanaan, jadi contoh tadi yang saya sedikit singgung. Nah, di sini tak standar kita ubah jadi bentuk standar. Ini dia sudah minimum sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi diubah jadi panjang seperti ini. Nggak perlu. Jadi karena kita lihat oh sudah minimum, jadi ya sudah pakai saja yang ini untuk menggambar rangkaian misal. Tidak perlu dibuat sepanjang ini. Untuk mempermudah proses implementasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengasumsikan bahwa setiap rangkaian logika memiliki bentuk tidak efisien. Selanjutnya dilakukan pengujian bentuk minimumnya. Jika belum minimum, diteruskan dengan penyederhanaan dan akhirnya diimplementasikan. Nah, kemudian ini bentuk penyederhanaan secara aljabar. Tadi secara min term dan max term ya. Sekarang secara aljabar. Ini saya singgung sedikit saja, nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi intinya penyederhanaan itu watak rangkaian logika sebelum disederhanakan harus sama dengan watak rangkaian logika setelah disederhanakan. Watak di sini alias hasilnya ya. Di pengujian bentuk rangkaian logika, bentuk minimumnya masih ada bentuknya tidak. Kalau belum, kalau tidak, bentuk minimum dilakukan penyederhanaan. Jika sudah minimum dilakukan implementasi. Hasilnya harus sama. Jadi yang versi panjang sama versi pendek itu harus sama. Tidak boleh tidak. Contohnya seperti ini. Sederhanakan persamaan A BD A not BD plus A not B not D. Nah, di sini kayak lebih ke matematika ya. Jadi di sini ada A, B dan D, A, B dan D. Bila kita pisah di sini kita ambil diambil A sama not B-nya. Di sini juga ada A dan not B kan, kita keluarkan. Jadi di sini nilainya A kali not B dikali, karena ini berbeda kan, jadi dikali D plus not D. Kemudian kita ingat teorema yang kemarin, ingat D plus not D sama dengan 1. Maka kalau 1 tidak dihitung, jadi sama dengan, bila kita ringkas jadi A kali not B. Hasilnya seperti ini, Y sama dengan A kali not B. Hasil ringkasannya rangkaian seperti ini. Jadi di rangkaian sebelumnya yang seperti ini, bila ini rangkaian yang atas ya, rangkaian yang ini, bila kita buat rangkaian jadi seperti ini, kemudian apabila kita ringkas jadi kan cuman A not B, ini jadi seperti ini saja. Jadi ini karena nilai D pasti 1, maka digambarkan D nya ngambang seperti ini ya, jadi nggak melewati rangkaian. Jadi lebih ringkas kan kalau setelah disederhanakan. Ini untuk mengecek versi tabel kebenarannya. Jadi kita cari ABD, kita urutkan ya. Jadi urutkan tabel kebenaran ini sudah patokan ya kalau yang depan ini. Jadi yang pertama itu 0 4 kali, 1 4 kali. Kemudian yang kedua itu 22, 02, 12, 02, 12. Kemudian yang terakhir biasanya bolak-balik 01, 01, 01 gitu. Kemudian kita cari dulu masing-masing. Jika not B jadi kebalikannya saja, 1100, 1100. Not D berarti kebalikan dari 0101 jadi 1010. Kemudian ABD kita hitung, jadinya seperti ini nilainya. A not B not D. Kalau nilai A not B not D ini kita dapat nanti nilai satunya hanya di 100 ini, sedangkan nilai
A not B. D yang kita dapat hanya di 101. Jika kita jumlahkan OR, jadi 2 ini kita OR-kan. Dari semua kita N-kan kan jadinya ini. Kita OR-kan, jadi OR kan kalau ada angka 1 saja dia pasti 1. Ya, di sini cuma ada 2 yang ada angka 1. Nah, terus bagaimana kalau kita pakai, jadi ini hasil tabel kebenarannya ya. Jadi satunya ada 2 di 100 sama 101. Kalau kita pakai yang ringkasan, dia pakai A not B, dia jadi tidak melihat D-nya. D-nya kita nggak lihat. Kita pakai hanya A not B, maka otomatis nilai yang dapat, misal kita not kan dia 01, 01, 01. Kan kalau kali kan harus 1 semua biar hasilnya 1. Nah, cuman ada 2 angka ini yang masuk, jadi bisa kita lihat bahwa hasilnya setelah diringkas dan sebelum diringkas sama, jadi hanya ini dan ini itu sama, maka terbukti sama. Kemudian ini ada beberapa contoh, silahkan nanti di PPT-nya masih ada ya. Jadi besok akan saya singgung lagi untuk penyederhanaan aljabar ini. Kemudian ini caranya sama untuk penggunaannya. Jadi silahkan dipelajari dulu di contoh-contoh ini. Di sini ada beberapa contoh. Kan tadi setelah sampai sini ada contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5. Saya rasa untuk yang ini lebih mudah ya. Karena kita kayak ke matematika sama kita ingat teorema-teorema, jangan lupa. Jadi boleh buka yang kemarin-kemarin untuk teorema-teorema. Ada contoh 6 juga. Nah, kalian nanti silakan juga kerjakan tugas ini yang terakhir. Ada 3 nomor, jadi tugas kalian ada 3 nanti. Ini yang terakhir ya, tugas 3 ini dikerjakan sebisanya, nanti kita bahas minggu depan. Jadi saya cuma mau lihat kalau kalian baca sendiri pakai contoh-contoh ini, kalian lihat sebisanya aja kerjakan tugas yang nomor 3 ini. Kemudian yang 2 pertama tadi yaitu yang SOP sama POS, SOP sama POS. Ini tugas 1 ini, tugas 1. Kemudian di sini tugas 2. Langsung melompat yang terakhir di sini. Sini tugas 3. Silakan dikerjakan di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke WA saya seperti biasanya melalui Jabri saja. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.